Saya Siva Maulida. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori pohon keputusan atau decision tree. Apa sih pohon keputusan itu? Jadi pohon keputusan atau decision tree adalah diagram yang menggambarkan banyak pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan kriteria tertentu, pohon keputusan biasanya memberikan pilihan yang paling bermanfaat atau kombinasi alternatif dengan banyak kasus. Di sini ada 3 elemen dalam satu decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama itu root node atau akar, merupakan tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil. Yang kedua branches atau ranting, merupakan berbagai pilihan tindakan. Yang ketiga ada leaf node atau daun, merupakan kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Nah, ternyata ada 2 jenis leaf node nih guys. Yang pertama itu dalam berbentuk persegi dan yang kedua itu ada yang berbentuk lingkaran. Nah, leaf node yang berbentuk persegi itu menyatakan keputusan yang diambil. Terus yang kedua leaf node dalam bentuk lingkaran itu menyatakan hasil yang tidak pasti. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa manfaat decision tree. Yang pertama itu opsi yang akan diambil dijabarkan secara logis sehingga dapat memudahkan dalam membuat keputusan. Nah, yang kedua sangat spesifik karena mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian dari setiap opsi yang ada. Nah, yang ketiga, hasil dari setiap opsi bisa digambarkan dan dijabarkan, dan itu dapat membuat kita mudah untuk memahaminya. Nah, yang keempat, setiap opsi dipaparkan secara transparan. Jadi orang yang terlibat itu akan tahu pertimbangan apa aja yang diambil dari keputusan yang dipilih. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan decision tree. Yang pertama itu kelebihan decision tree itu yang pertama mudah dimengerti dan dianalisis. Yang kedua bisa dibuat secara numerik atau kategorik. Yang ketiga itu hanya memerlukan sedikit pemrosesan data di awal pembuatan. Yang keempat itu mudah untuk dibuat kesimpulan. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu overfitting, yang kedua itu rentan terhadap kesalahan dalam masalah klarifikasi karena adanya banyak pilihan. Nah, yang ketiga itu perhitungan bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika banyak nilai yang tidak pasti. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam membuat pohon keputusan atau decision tree. Yang pertama, tuliskan keputusan yang ingin kamu ambil. Kedua, pertimbangkan hasil setiap baris. Yang ketiga itu lanjutkan proses yang sama. Dan yang keempat, tetapkan nilai untuk setiap kemungkinan hasil. Dan di sini saya akan memberikan contoh kasusnya. Sebuah toko ingin menentukan apakah mereka harus memprioritaskan penjualan online atau offline untuk meningkatkan pendapatan di tahun depan. Dan cara pengerjaannya di sini ada 2 keputusan antara penjualan online dan penjualan offline. Jika penjual memilih penjualan offline, maka dampaknya yang pertama pelanggan dapat berinteraksi secara langsung. Lalu dampak yang kedua itu biaya penjualan lebih mahal karena penjual harus membayar iklan dan tenaga kerja. Jika penjual memilih penjualan online, dampaknya yang pertama dapat menjangkau konsumen lebih luas dan dampak yang kedua pelanggan tidak dapat berinteraksi secara langsung. Nah, contoh kasus yang kedua itu jika pemimpin suatu organisasi pemuda ingin mengadakan bazar kelurahan, dia mempunyai 2 pilihan keputusan, yaitu mengadakan bazar secara besar-besaran atau bazar sederhana. Hasil bazar sangat tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang, dan kedatangan pengunjung tergantung pada keadaan cuaca pada waktu bazar tersebut. Nah, dan ada 2 keputusan cara pengerjaannya itu jika si organisasi memilih bazar kecil, dampaknya jika hujan dia akan mendapatkan untung 100.000, dan dampak keduanya jika cuaca baik dia akan mendapatkan 250.000. Dan jika memilih bazar besar-besaran, dampak pertamanya
seorang direktur produksi suatu perusahaan ingin membeli bahan mentah. Nah, dia mempunyai dua alternatif. Yang pertama, ingin beli sekarang atau membeli besok pagi. Nah, masing-masing tindakan menimbulkan atau memberikan hasil yang berbeda berupa biaya pengadaan unit barang. Yaitu kalau direktur tersebut membeli sekarang, maka harga barang yang didapat itu 14.500. Akan tetapi kalau pembelian dilakukan besok, ada dua kemungkinan juga, yaitu biaya akan turun menjadi 10.000 atau mengalami kenaikan menjadi 20.000. Nah, di sini pengerjaannya ada dua kemungkinan, yaitu beli sekarang atau beli besok. Nah, jika beli sekarang, maka harga yang didapat itu 14.500. Nah, jika membelinya besok, maka ada dua kemungkinan juga,